Dia akan turun tahta, digantikan wakilnya. Namun, wakilnya tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga setengah wilayah kekuasaannya hilang atau dikuasai orang lain. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Berhubung ini hari Minggu, saya ingin mengulik politik dengan pendekatan yang agak lain. Biasanya, saya kalau mau ngonten politik itu dalam prosesnya kadang bikin ya sempat kesel sendiri ya. Memang drama-drama politik itu menarik, tapi secara hati nurani kita ya kesel juga ya melihat kelakuan penguasa yang masih saja haus dengan kekuasaan, walaupun sudah mendapat kesempatan memimpin selama 10 tahun. Awalnya dikira sebagai orang hebat, bekerja keras, hati dan tenaganya untuk rakyat, di rakyat ya. Ternyata itu sama aja, ujung-ujungnya yang diperhatikan hanya kepentingan keluarganya saja, demi melanggengkan kekuasaan karena sudah berasa jadi raja. Kita rakyat biasa ini juga merasa was-was ya, negara ini nanti ke depannya jadi apa? Jadi sarang serigala, sarang macan, sarang tikus, atau sarang ayam, atau sarang kodok. Oke, jadi kita belok dulu ya ke masih soal politik tapi agak lain karena melibatkan paranormal. Ini bukan soal penampakan makhluk lain atau benda keramat ya. Yang bakal kita kulik-kulik adalah soal ramalan tentang Prabowo. Dulu waktu zamannya Pilpres 2019 ya, sempat ada berita tentang mimpi seseorang yang disampaikan oleh seorang ustadz kepada Prabowo. Mimpi itu diterjemahkan sebagai pertanda kemenangan Prabowo di Pilpres 2019. Kayak gini bisa kan kita sebut sebagai ramalan ya. Mungkin karena yang ngomong itu adalah seorang ustadz, seorang yang disebut sebagai ustadz, sehingga ramalan itu pun meleset ya. Nah, saya baca-baca ada beberapa orang paranormal yang meramalkan hasil Pilpres 2024 lalu. Yang paling tepat ramalannya itu ada dua orang paranormal atau orang indigo ya, kadang disebutnya begitu. Mereka adalah Hart Gumai dan Tigor Otadan. Ramalan tentang siapa Presiden RI berikutnya setelah Jokowi itu sudah disampaikan oleh Tigor Otadan sejak awal tahun 2022. Jadi 2 tahun sebelum Pilpres dia sudah mulai meramalkan siapa pemenang Pilpres 2024. Awalnya itu dia hanya mengungkap bahwa Presiden RI berikutnya itu keturunan Cina. Katanya dia memiliki ras Cina tapi tidak mau dipanggil Cina. Begitu kata Tigor dalam sebuah video di YouTube. Para penonton videonya pun menduga-duga, maksudnya siapa nih? Apakah Erick Thohir atau Prabowo? Sesuai dengan ramalan almarhum Gus Dur yang terkenal itu ya. Menurut beberapa orang yang pernah dekat dengan almarhum Gus Dur, beliau pernah menyampaikan bahwa Prabowo nanti jadi presiden ketika sudah berusia tua. Hal ini disampaikan dalam beberapa kesempatan pada beberapa orang yang berbeda-beda. Mungkin ramalan almarhum Gus Dur ini juga jadi penyemangat buat Pak Prabowo untuk terus ikut Pilpres sampai akhirnya menang beneran ya. Lanjut ya, ke paranormal kedua, Hart Gumai. Pada awal tahun 2023 juga dalam sebuah video YouTube ya, Hart Gumai menyampaikan penerawangannya terhadap siapa sosok presiden berikutnya sesudah Jokowi. Pertama, dia sebut yang pasti adalah seorang laki-laki. Orang itu merupakan keturunan Jawa campuran, jadi nggak murni orang Jawa ya. Kemudian namanya terdiri dari 3 suku kata. Suku kata ya, seperti contohnya Nicholas, itu 3 suku kata. Saputra, juga 3 suku kata ya, contohnya itu. Kemudian dari segi fisik, menurut Hart Gumai, orangnya itu tingginya kurang lebih 170 cm, badannya gempal dan warna kulitnya kuning langsat. Orangnya itu juga katanya tegap, berisi, tegas, dan tidak banyak bicara. Tentu saja Hart Gumai mengingatkan bahwa ramalannya itu bisa saja salah dan nggak kejadian, tapi ternyata benar ya. Lalu kita terus ke bulan Juli 2023, kembali ke Tigor Otadan. Waktu itu dia diundang ke sebuah podcast milik seorang artis ya. Di sana kembali Tigor diminta menceritakan ramalannya tentang presiden terpilih di 2024. Kembali Igor menyampaikan soal keturunan etnis Cina yang ada dalam diri orang itu.
entah dari neneknya katanya atau dari kakeknya. Lalu Tigor menceritakan hasil hitung-hitungan yang dia buat sebelumnya. Hasilnya itu tanggal lahir ya, tanggal 17 bulan 10 atau 17 Oktober. Ketika diminta untuk menegaskan siapa yang dimaksud oleh Tigor sebagai pemenang Pilpres 2024 dari 3 capres yang ada, maka dengan tegas Tigor menyebut nama Prabowo. Akhirnya ramalan mereka ini terbukti benar ya. Hasil Pilpres 2024 seperti yang sudah kita terima bersama bahwa presiden berikutnya adalah Pak Prabowo. Nah, ternyata khususnya ramalan dari Tigor Oto dan itu ya, dia tidak hanya bicara tentang kemenangan Prabowo di Pilpres 2024, tapi ada yang lain lagi, yaitu kelanjutan setelah Prabowo jadi presiden. Ketika dalam podcast di bulan Juli 2023 itu, Tigor juga sempat menyebut bahwa masa jabatan Prabowo itu tidak akan sampai akhir. Nggak akan bisa full katanya. Karena kelihatannya akan ada satu prahara atau kejadian yang menumbangkan beliau. Tumbangnya Prabowo itu katanya disebabkan oleh adanya perang saudara atau civil war. Kayak di film Avenger itu ya. Atau ada juga film baru itu di bioskop judulnya Civil War tentang perang saudara di Amerika Serikat. Jadi menurut Tigor, Prabowo tidak akan sampai menjabat selama 5 tahun karena bakal ada yang menumbangkan. Ini sekali lagi adalah ramalan ya. Saya juga menemukan selain Tigor Otodan ada paranormal lain yang juga meramalkan soal masa jabatan ini ya. Namanya Bastian atau dikenal dengan sebutan Mister Puzzle. Dia tidak menyebut Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2024. Ini berita pada awal Januari tahun ini ya, sebelum pencoblosan Pilpres. Menurut Bastian ini, Presiden terpilih 2024 nanti hanya akan menjabat sebentar, seumur jagung katanya, karena ada sesuatu hal, dia akan digantikan oleh wakilnya. Tapi ini nggak gitu jelas penyebabnya ya, ramalan singkat ini ya. Namun kedua ramalan itu mendekati dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Koni Rahakundini, seorang pengamat militer. Ingat nggak ya? Menurut Ibu Koni, ketika dia bertemu dengan ketua tim Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, dia sempat bertanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Itu dijawab oleh Rosan Ruslani begini, jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran, maksudnya diganti oleh Gibran. Cerita ini mendapat bantahan dari Rosan Roslani, tapi nggak sampai ke jalur hukum ya. Ya udah gitu aja, dibantah aja. Kita jadi curiga, jangan-jangan emang benar rencananya begitu. Itu omongan ya, yang kebetulan juga serupa dengan apa yang diramalkan oleh paranormal. Oke, lanjut ya. Masih ada. Sesudah hari pencoblosan selesai, Tigor Otodan kembali menyampaikan hasil penerawangannya. Ini dia posting di akun media sosialnya ya. Saya bacakan ya, ini dalam bahasa Jawa. Prabu Astinapura akan mengabdi kurang lebih 730 hari. Pandu Banjut. Abioso turun tahta. Prabu Pandu Dewanata Mijil. Digandeng Gondomono. Prabu Yomo Widuro. Gajuli ning ora pecus. Nganti ilang separo telatae. Des tarata tumindak ning sengkuni nguber welas topengan kelaras. Maaf ya bahasa Jawa saya kurang fasih. Ada seorang netizen di kolom komentar postingan itu yang menerjemahkan kata-kata Tigor ini. Jadi kurang lebih artinya begini. Ada pemimpin yang berkuasa selama kurang lebih 730 hari. Dia akan turun tahta, digantikan wakilnya. Namun wakilnya tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga setengah wilayah kekuasaannya hilang atau dikuasai orang lain. Dia ini akan didampingi oleh penasihat yang penghasut. Dari sebuah berita media online yang memberitakan ramalan itu ya, disebut bahwa Pandu Banjut itu artinya seorang raja yang dilengserkan oleh rakyat. Nah, 730 hari itu kan sama dengan 2 tahun ya. Serupa dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Koni. Yang kurang jelas itu Pandu Banjut itu merujuk kemana ya? Ke pemimpin itu atau ke wakilnya? Karena kalau memang dilengserkan oleh rakyat, harusnya keduanya dong ya yang turun, pemimpin dan wakilnya. Namun, yang paling suram dari ramalan ini adalah soal hilangnya separuh wilayah kekuasaan. Artinya, ada yang memisahkan diri atau bubar. Kok jadi mirip sama apa yang dulu digembar-gemborkan sendiri oleh Prabowo
itu ya, Indonesia bubar. Apakah bubarnya karena Prabowo sendiri? Nah, ini yang kita belum tahu dan kita harap sih nggak bakalan kejadian ya. Ada satu lagi ramalan menarik dari Hart Gumai. Ini juga disampaikan beberapa hari sesudah pencoblosan Pilpres kemarin ya. Katanya dia mendapatkan penerawangan bahwa AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, akan menjadi presiden RI pada tahun 2031. Kok 2031 ya? Kalau menurut siklus 5 tahunan Pilpres kan harusnya di 2029. Ini seakan menegaskan apa yang sudah disebut dalam ramalan Tigor Otodan tadi, di mana Prabowo hanya akan menjabat selama 2 tahun. Lalu pada tahun 2026 ada Pilpres lagi, yang entah siapa pemenangnya, dan 5 tahun kemudian, tahun 2031 ada Pilpres lagi, di mana AHY terpilih jadi presiden. Nah, ini makin menarik ya. Apa yang bakal terjadi pada 2 tahun sesudah Prabowo dilantik jadi presiden? Apakah nanti akan ada pilpres di tahun 2026? Nah, itu kita nggak ada yang bisa jawab. Kita hanya bisa bertanya-tanya dan berdoa. Semoga bangsa dan negara ini tetap bersatu, aman, dan damai. Walaupun nanti ada gejolak-gejolak politik di kalangan elit politik. Ramalan tinggal ramalan ya. Oke, sekian dulu dari saya. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan berkomentar ya. Begitulah kura-kura.